Hai Sobat Raya, kenalin aku Nisa Sriratna. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang kopi. Siapa sih yang nggak tahu kopi? Kalian tahu kopi itu membawa banyak banget tren. Mulai dari skena, mulai dari nongkrong bareng teman, dan tren-tren lainnya di kalangan Gen Z. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata kopi adalah salah satu tanaman yang punya sustainability atau punya daya keberlanjutan tinggi. Kali ini aku akan bercerita tentang gimana sih pengolahan limbah kopi menjadi prestasi yang tentunya berguna untuk kita semua. Yuk ikuti cerita aku kali ini. Ada yang lain nggak sih? Guys, sekarang harus coba ini guys. Jadi ini bahannya dari kulit kopi kering. Terus dikasih bumbu, rasanya luar biasa. Oke, Sementon Raya. Jadi kita kan selama ini tahu ya bahwa kopi itu membawa banyak banget tren nih, Bin. Dan sekarang banyak banget Gen Z yang benar-benar mengikuti tren kopi itu. Tapi ternyata setelah aku cari tahu dan aku lihat transformasi yang kamu lakukan, ternyata kopi itu bukan cuma sekedar tren, tapi kopi itu bisa ngasih dampak. Nah, boleh nggak nih diceritain sebenarnya gimana sih makna kopi dalam hidupmu sampai kamu niat untuk mencari dan mengulik dan berinovasi pada akhirnya tentang wah kopi ini bisa berdampak loh untuk kehidupan kita kayak gitu. Oke, jadi aku jelasin ya Nisa. Jadi menurutku kopi itu ibaratkan emas. Dia tuh selalu bersinar di setiap saat menurutku. Karena gimana? Dari ujung kopi sampai ke akar itu ada manfaatnya seperti itu. Jadi kayak kalau kamu nanya apa sih pendapatmu tentang kopi itu, menurutku kayak ibarat kata kayak emas gitu. Oke, karena yang aku tahu juga ya, kamu kan tumbuh besar di lingkungan di mana orang tuamu merupakan petani, di mana yang aku tahu petani kopi ya. Itu gimana sih dari kamu kecil dulu? Apakah udah diajak ke ladang atau emang baru-baru ini kamu punya ide untuk wah orang tuaku punya bisnis ini bergelut di bidang kopi, aku mau cari ide deh kayak gitu. Kayak gimana tuh, Bin? Nah, jadi awal perjalanannya itu emang aku basicnya memang udah di petani dan peternak. Nah, dari kecil SD itu aku udah biasa nih Nisa kayak musim kopi itu kan di bulan Mei akhir sampai Agustus awal. Nah, itu kan juga ada bulan Juni, Juli kita kan udah libur tuh. Nah, jadi kalau aku SD itu lomba-lombaan sama teman. Gimana kita supaya dapat banyak kalau di sini tuh kerja sama orang metik kopi gitu kan lumayan ya kalau SD itu dapat 30.000 35.000 gitu karena kita udah metik kopinya itu gitu jadinya dari sanalah emang aku udah suka kopi kemudian emang aku suka minum kopi juga kemudian tahun kalau nggak salah kelompoknya bapak itu berdiri tahun 2019 kalau nggak salah ya Oke, itu 2019. ngolah kopi dari hulu sampai hilir jadi dari proses penggilingan gelondong merah sampai ke bubuk gitu. Oke. Nah dari sanalah aku pengen, gimana ya caranya biar aku bisa juga kayak bapak gitu kan, biar bisa kayak ibu gitu. Nah dari sana karena pada saat pengolahan itu terdapat kulit kopi yang nggak dimanfaatin, biasanya sih dimanfaatin jadi pupuk, cuman itu kan kurang maksimal ya Nisa. Jadinya dari sanalah aku berangkat di tahun 2023 itu baru opini aja. Cuman di tahun 2024 itu baru terrealisasi dengan 4 produk yang aku buat gitu. Ada teh, kemudian Paji Brownies, kemudian Brownies Crispy Kaskara, sama keripik Kaskara Suna Ceko. Nah, di mana keripik Kaskara Suna Ceko ini baru aku dapetin resepnya itu di tahun 2025 awal. Gitu. Jadinya aku menggabungkan antara bubuk Kaskara dengan bumbu khas Bali yaitu Suna Ceko kayak gitu. Iya benar sih. Dan aku juga tadi udah nyoba ya. Jadi sebetulnya tadi aku udah nyoba keripik Kaskara Suna Ceko itu dan emang benar-benar autentik banget. Itu rasanya Bali banget. Dan Suna Cekonya emang Suna Ceko khas Kintamani ya. Kayak aku dulu sempat bilang bahwa
Kintamani itu emang beda banget guys, Hmm. emang semedok itu bumbunya. Hmm. Dan ya tadi aku tertarik tentang gimana kamu emang udah berkecimpung di dunia perkopian Hmm. dari SD berarti ya, dari SD, dari sejak kamu ya tahu dan ngeliat orang tuamu ke kebun, kamu jadi tertarik kayak gitu. Nah, sebenarnya kamu kan waktu ini sempat dapat achievement pemuda pelopor desa ya. Dan itu yang aku lihat 2 kali di Bali dan juga di Nasional. nasional. Oke, itu tuh gimana sih selama perjalananmu menuju nasional itu kayak jatuh bangunnya tuh gimana aja sih? Karena kan yang aku tahu sebagai seorang tokoh yang mempelopori, biasanya ada banyak banget kendala atau struggle yang harus kita hadapi dengan penuh keberanian nih. Dan kita juga mau dengar gimana Bintang menghadapi itu semua biar Semeton Raya juga termotivasi nih Bin untuk mengembangkan ya industri apapun di daerah mereka kayak gitu. Jadi aku sedikit cerita. Jadi untuk lomba pemuda pelopor itu kan di tahun 2025 di bulan Juli sampai Agustus. Nah, aku sempat kenal sama pembimbing. Beliau itu memang juga pemuda pelopor, namun beliau bidang pendidikan. Beliau pemuda pelopor itu Dr. Herpina. Dia pemuda pelopor tahun 2012, kemudian dia membina pemuda-pemuda pelopor lainnya itu dari 2013 sampai sekarang. Dari sanalah aku kenal, diperkenalkan tentang pemuda pelopor, apa itu pemuda pelopor, bagaimana, dan mekanisme dari lombanya tersebut. Kemudian aku tertarik untuk ikut, dan beliau bilang, kamu pakai inovasi tentang kulit kopi, gitu. Karena kan ya seperti yang kita tahu Bali itu kan masih gencar tentang sampah seperti itu kan. Nah ini sebenarnya kan bagian dari limbah, cuman aku mencegah agar ini tidak benar-benar menjadi limbah gitu. Benar. Kemudian dari sanalah aku ikut lomba pemuda pelopor, kemudian di tingkat provinsi setelah bersaing sama kabupaten-kabupaten lainnya dan aku diumumkan sebagai yang terbaik. Kemudian di tingkat nasional juga bergelut dengan pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian aku juga diumumkan sebagai winernya seperti itu. Oke, jadi luar biasa banget ya menggerakkan diri sendiri dulu, habis itu ngajak teman-teman kelompok juga tadi ya katanya untuk menjadi pemuda pelopor desa kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Bin, kita kan lihat ya di mana-mana sekarang ada banyak banget coffee shop dan kita bisa lihat mereka sebegitunya mengembangkan inovasi kopi, baik itu dengan coffee juice yang ada rasa buahnya atau olahan kopi lainnya. Tapi aku juga tertarik dengan sustainability yang kamu lakukan. Di mana aksi berkelanjutan ini sebenarnya ini emang penting yang aku tahu. Jadi kalau menurut kamu sendiri, sebenarnya berkelanjutan ini adalah sebuah tren atau memang hal yang wajib dan harus kita lakukan yang menjadi kebutuhan kita? Karena sekarang banyak banget brand-brand yang mengklaim bahwa wah kita ramah lingkungan nih, kita sustainable nih, kita bisa berkelanjutan kayak ya support alam, ramah lingkungan segala macam. Mungkin kalau menurut kamu sendiri bercermin dari berdirinya Kintara ya, Kintamani Kastara ini, gimana sih makna berkelanjutan menurut kamu? Oke, jadi aku jelasin tentang makna berkelanjutan dari produk yang aku buat yaitu Kintara, Kintamani Kastara, di mana memang aku juga mengambil judulnya itu memang berkelanjutan gitu. Jadinya menurut aku itu bukan tren atau gimana, itu merupakan habit. Dan gini Nisa, bukan hanya berkelanjutan saja, cuman harus ada dampaknya juga, dampak di masyarakat, dampak bagi kita, agar orang-orang nggak cuman kita aja yang ngerasain dampak dari yang apa yang kita buat gitu. Semua orang juga harus ngerasain bagaimana setelah kita melakukan inovasi ini, apakah ada dampaknya seperti apa, seperti itu sih Nisa. Oke, mungkin selama ini kan mungkin Kintamani Kastara kurang lebih menuju 1 tahun ya usianya ya berdirinya. Itu tuh pasti ada berbagai opini nih dari lingkungan sekitar. Nggak usah jauh-jauh deh dari tetangga atau keluarga. Itu gimana sih cara kamu untuk meng-counter semua opini-opini itu sehingga kamu yakin bahwa yang saya buat ini benar-benar berdampak dan Anda pun orang di sekitar saya akan merasakan dampaknya tuh kayak gimana sih?
untuk perjuangan untuk mendapatkan opini yang positif dari orang-orang itu kan lumayan susah ya Nisa. Apalagi dari limbah. Ini kan limbah ya, kita ngomongin limbah Iya, gitu benar. kan belum orang tuh maksudnya terbuka tentang opini tersebut bahwa memang kulit kopi bisa dikonsumsi. Kayak kita lebih ekstra ke edukasi. Edukasi, kayak kita kasih tahu, kemudian kita kasih produknya seperti ini, jadinya kan orang udah, kalau udah ada bukti kan pasti udah percaya kan. Benar. Terus kita nggak boleh kayak ngomong aja, ngomong tanpa ada buktinya gitu. Benar. Perlu bukti. Setelah orang ada buktinya, oh ternyata bisa gitu. Kalau emang itu nggak bisa dikonsumsi, aku nggak mungkin kasih ke orang lain seperti itu. Nggak mungkin aku distribusiin kayak gitu. Karena pasti kita juga udah coba dulu ya. Benar. Tapi emang sebelumnya ada nggak sih orang-orang di sekitar kamu yang beranggapan bahwa ngapain sih ngolah kayak gitu? Maksudnya kayak udah biarin jadi pupuk aja gitu. Karena ya setauku sampah kalau nggak diolah juga nggak bisa jadi pupuk ya. Ada nggak sih orang-orang yang masih berpikiran kayak gitu? Banyak Nisa. Banyak. Karena kan emang kulit kopi itu biasanya diolahnya emang jadi pupuk kompos gitu. Setelah aku olah jadi olahan pangan gitu kan banyak ya perspektif negatif gitulah. Kamu janganlah buat itu kan limbah, masa sih bisa dimakan gitu. Nanti kenapa nanti emang mau tanggung jawab dan lain sebagainya, pasti ada banget. Apalagi waktu ini aku sempat share konten-kontenku di Facebook, kemudian Instagram, itu banyak sekali komentar negatif dan positif dari orang-orang gitu. Nah, Bin, sekarang dengan seiring berjalannya tren-tren kopi di luar sana, kan kalau dulu yang kita tahu tuh yang minum kopi orang tua ya. Mereka tuh pasti wajib minum kopi karena sakit kepala, ya kan? Tapi sekarang anak-anak muda tuh menjadikan minum kopi itu kayak, aku wajib minum kopi, ini nggak bisa mikir tanpa kopi, kayak gitu kan. Jadi banyak banget tren. Tapi untuk pengelolaan limbah kopi, untuk mengolah limbahnya itu, biasanya kan yang kita tahu tuh kebanyakan orang-orang yang emang udah berkecimpung lama di bidang kopi, terus kayak ya pasti dikit ya anak muda yang mau mengolah atau mengelola limbah kopi ini. Tapi menurut kamu, apa sih yang menjadikan produk olahan limbah kopi ini menjadi relevan di kalangan Gen Z? Mengingat aku juga tadi udah dengar kamu bikin teh, keripik, brownies, dan ya masih banyak olahan lainnya juga yang pastinya kamu inovasikan kayak gitu. Apa sih yang membuat itu relevan? Ya, jadi yang membuat relevan dari produk-produk yang aku buat itu gini, Sa. Jadi orang-orang kan sekarang tuh kayak sekarang jogging itu aja kayak, duh aku jogging nih, pace-nya segini, berapa kilo gitu kan. Jadi kayak menurutku ini relevan juga, karena gini, orang bisa makan brownies tapi itu masih sehat. Karena gimana? Kulit kopi itu kan mengandung antioksidan, tinggi serat. Nah, orang yang pengen minum kopi tapi punya asam lambung nih, bisa kita atasi dengan teh kaskara. Orang mau makan brownies nih, maunya yang kering kayak gimana? Ada tuh brownies aku, brownies kaskara crispy. Orang mau makan brownies yang basah nih, ada Paji brownies kaskara crispy gitu. Orang mau nyoba nih bumbu Bali, cuman bentuknya camilan. Aku punya nih solusinya, keripik kaskara Suna Cekuh gitu. Jadi itu yang membuat masih relevan gitu. Kayak orang-orang, oh ini browniesnya sehat loh, dari kulit kopi, tinggi antioksidan, tinggi serat gitu. Jadinya gaya hidup sehat itu juga mempengaruhi gitu. Kayak orang-orang kan trennya sekarang udah nggak ada tuh orang yang maksudnya buat instastory kayak buat makanan junk food, pasti ada tuh kayak alpukat yang gitu-gitu, yang sehat-sehat lah ya, yang gitu. Yang apa namanya, yang back to nature lagi. Iya, benar gitu. Itu yang membuat produkku itu masih relevan lah di kalangan Gen Z gitu. Tapi jujur juga, aku sedikit cerita juga ya, karena aku juga, kita kan terus Gen Z nih, kita Gen Z nih, kita menghadapi sesama Gen Z itu kayak misal ada makanan jadul nih, kayak keripik tuh kan masih dianggap makanan jadul ya, apalagi dengan bumbu yang Suna Cekuh ini kan bumbu Bali yang udah tempo dulu banget lah pokoknya. Tapi ini dikreasikan dengan menggunakan suatu produk yang lagi nge-hype. Contohnya kulit kopi. Ya kopinya sih yang nge-hype. Kulit ini menjadi nge-hype karena semenjak aku tahu kamu ya yang ngolah. Jadi kayak yang aku kayak kedistraksi bahwa wah ternyata kulit kopi bisa dimakan kayak gitu. Itu tuh menjadikan
value baru mungkin ya Iya, Bin ya. Jadi benar. orang-orang kayak yang awalnya nggak suka keripik pun pasti kayak, ya aku penasaran Jangan, deh. pengen nyoba. Iya, kayak misalnya aku pecinta kopi, tapi Mm. aku gak suka keripik, aku gak Mm. suka cemilan, aku gak suka brownies atau apa. Tapi akhirnya aku mencoba ya, karena dibuatnya dari makanan yang aku suka. Iya, Mungkin benar. kayak gitu ya. Nah, terus kita kan sama-sama Gen Z ya. Jujur, kalau aku pribadi dulu sempat punya struggle dalam memulai sesuatu. Jadi, ketika aku mau memulai sesuatu tuh kadang tuh bingung, Bin. Ini kita mulai dari mana ya? Gitu. Dan sekarang pun setelah aku memulai beberapa hal yang menurutku itu juga lumayan keluar dari zona nyaman, masih banyak juga ternyata teman-temanku yang bercerita bahwa mereka, aduh aku tuh bingung banget nih Nis, aku bingung aku mulai dari mana. Nah, karena sekarang kita udah bareng pemuda pelopor desa, dan emang Bintang ini adalah salah satu orang yang keluar dari zona nyamannya, keluar banget. Jadi aku tuh salutnya itu ya, kan aku tahu kamu dulu emang OSIS tapi termasuk yang agak introvert ya, kayak kalem banget. Paling kalau kita ketemu tuh cuman kayak Din, Nis, kayak gitu doang ya, kayak nyapanya sekadar tegur sapa aja. Tapi dengan gebrakan baru yang dimulai di tahun 2025 kemarin, itu tuh achievement yang luar biasa buat aku. Benar. Jadi tolong dong bagi tips ke teman-teman kita di rumah, gimana sih caranya mendobrak zona nyaman ini sebagai Gen Z. Karena pasti Gen Z punya banyak banget kendala struggle di zona nyaman. Ya, jadi tips dari aku itu jangan takut untuk memulai. Kadang kita takut untuk memulai dan takut gagal. Kadang Gen Z itu masih takut dikritik sama orang gitu. Kita buang pikiran itu karena gini, kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Aku juga dulu kayak gitu, aduh takut nih untuk memulai, gimana kalau misalnya aku gagal. Sebenarnya belum tentu kita gagal. Kalau iya pun kita gagal, kita habiskan gagal kita di masa-masa sekarang gitu. Biar nanti kita dapat suksesnya aja gitu. Gitu, kalau dari aku. Dan aku juga selalu tekanin ke diri aku juga punya misi, janganlah jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi kayak gitu. Itu yang membuat aku berani keluar dari zona nyaman gitu. Ibarat kata nih kayak, oh lu punya masalah, nih solusinya, kayak gitu. Wih, keren banget sih. Tapi emang ya, pelajaran yang kita petik hari ini adalah kita tuh nggak harus kok menghasilkan hal baru dari sesuatu yang wah atau sesuatu yang modern banget gitu ya Bin ya. Tapi ternyata banyak loh di sekitar kita yang emang perlu inovasi dan kreativitas kita. Ya, contohnya kayak kulit kopi teman-teman. Kulit kopi tuh ada banyak banget ya di mana-mana. Mungkin setiap kelompok tani yang memang mengelola atau mengolah kopi itu sendiri pasti punya limbah kulit kopi. Ya, tapi pertanyaannya adalah dibawa kemana limbah ini? Itu yang masih menjadi pertanyaan dan ya menimbulkan stigma juga di masyarakat. Mungkin iya ada yang diolah menjadi kompos, tapi berapa sih hasil dari kompos? Maksudnya kayak berapa sih value dari kompos, dan itu pasti memerlukan waktu yang lama untuk menjadikan satu drum aja deh. Pasti lama banget dong fermentasinya. Tapi dengan diolah menjadi olahan pangan, itu juga bisa menjadi alternatif. Dimana sekarang pemerintah pusat juga sedang gencar-gencarnya untuk ayo kita tingkatkan kualitas pangan lokal nih, untuk menunjang ketahanan pangan di setiap daerah. Mungkin limbah kulit kopi ini bisa menjadi salah satu pionirnya sebagai alternatif juga untuk siapa tahu nanti kita nggak bisa impor tepung ya kan, nggak bisa impor tepung, terus kita perlu tepung dari apa ya? Wah bisa nih dari kulit kopi. Oh ternyata bisa nih brownies tanpa tepung terigu dari kulit kopi kayak gitu misalnya. Itu juga bisa teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang jurusan teknik pengolahan pangan atau teknik industri bisa kolaborasi juga ya gitu ya, biar kita di Bangli itu supaya punya produk yang benar-benar berkembang gitu ya Bin ya, benar-benar ini tuh produk lokal, asli lokal tapi bisa diproduksi dengan mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang kayak gitu mungkin ya Bin ya. Intinya ya di sekitar kita masih banyak hal baru yang sebenarnya perlu inovasi kita. Kayak limbah kulit kopi tadi contohnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang takut mencoba gitu ya Bin ya. Karena kita harus habisin dulu nih stok kegagalan kita sekarang. Sebelum nanti kita
apa namanya, kita beranjak dewasa, kita baru mencoba, terus Biar kita nggak kagok. nyesel. Benar, biar nggak nyesel. Tiba-tiba nanti kagoknya pas sudah dewasa. Mending sekarang pas kita masih remaja, masih waktu-waktunya mencoba gitu ya. Dicoba-coba aja hal-hal yang kalian suka. Mungkin bisa dari kayak nggak hanya tentang pengolahan kulit kopi ya Bin ya, dari benar. seni juga bisa. Iya, bisa. Terus kayak kalian yang suka bikin-bikin konten ya nggak sih, video dan lain sebagainya. Dan di sekitar lingkungannya juga ada misalnya kayak bukan hanya limbah kulit kopi tapi limbah-limbah lainnya itu juga bisa diinovasikan ya Bin ya. Iya, benar banget bisa. Kayak aku kemarin ikut Pemuda Pelopor, ternyata ada juga yang ngolah batu durian itu jadi brownies. Oh my god. Iya, brownies kering. Dan itu juga rasanya enak dan rasa duriannya juga masih ada gitu. Orang yang nggak suka durian, makan benar-benar yang duriannya langsung kan nyengat banget. Iya, kalau Solusinya daging kan durian bisa jadi dari brownies crispy-nya itu. benar, gitu. sama kayak kamu tadi juga kan, misalnya aduh aku suka kopi tapi aku udah kena asam lambung nih, aku nggak bisa minum kopinya langsung, tapi aku bisa makan brownies kopinya. Iya, gitu benar. kan. Benar banget. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya kita Gen Z yang dicap sebagai generasi paling sensitif gitu ya di antara generasi lainnya, itu tuh punya banyak banget inovasi teman-teman. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena semasih kita bisa mengupayakan dan mau mencoba inovasi-inovasi unik dan gila menurut kita, itu nggak akan lagi dianggap gila. Itu akan dianggap inovasi yang berdampak ketika kita memang sudah mampu menghasilkan hal yang berguna bagi sekitar kita gitu ya Bin ya. Karena di kelompok pengelolaan kopi yang tempat kamu tadi minjam alat segala macam, itu pasti juga mendukung banget dan pasti bangga dong dengan pencapaian yang kamu dapatkan gitu ya Bin ya. Benar. Oke. Nah, dari segi kelompok nih Bin, aku mau punya satu pertanyaan lagi. Dari segi kelompok nih Bin, kalau di kelompok kopi, petani kopi punya bapakmu itu gimana sih sistemnya? Kamu bekerja sama kah atau memang ada tawaran dari mereka sebelumnya? Jadi untuk mekanismenya itu kenapa aku bisa ngambil kulit kopinya di sana kan karena aku lihat itu emang kebuang, kemudian aku izin lah, nggak cuman sama bapak sebagai ketua kelompok juga aku izin sama kelompoknya, maksudnya anggotanya gitu. Dan mereka juga kasih izin daripada maksudnya nggak dimanfaatin gitu, masih dijadiin kompos. Setelah kalau aku misalnya keteteran atau kewalahan gitu, pasti dijadiin kompos, nggak mungkin sampai terbuang sia-sia gitu. Tapi kan nggak maksimal gitu. Dan mereka ngedukung banget gitu. Apalagi anak muda mau berinovasi, siapa sih yang mau ngedukung gitu. Benar. Gitu sih. Itu awal berarti mulanya. Full support dari mereka juga ya, benar. Selain mereka meminjamkan logistik atau alat, tapi mereka juga ngasih kamu izin untuk ya udah nih pakai sumber daya yang ada di kita kayak gitu. Berarti bagus banget ya. Ternyata semasih kita mau berkomunikasi, mau menyampaikan apa yang kita perlukan, teman-teman, ternyata banyak loh orang-orang baik di sekitar kita kayak gitu. Banget. Nah, dari sekian achievement yang kamu dapatkan, kesempatan yang menurut kamu paling bermanfaat selama kamu merintis Kintara, itu apa? Kesempatannya, aku nggak nyangka nih dapat winner Pemuda Pelopor Desa setelah bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Banyak sekali kesempatan yang aku dapatkan, seperti aku bisa keluar Bali yang aku impikan dari dulu, pengen naik pesawat gitu kan, tanpa ya ngeluarin uang sendiri kan beda ya feel-nya ya. Beda dong, beda banget dong. Dari sana kemudian aku bisa kenal dari teman-teman dari berbagai kalangan, dari ekonomi, kemudian dari akuntansi, kemudian dari seni. Itu kan aku dapetin dari aku setelah ikut Pemuda Pelopor ini gitu. Banyak sekali yang aku dapatkan gitu. Berarti emang kayak wah, ini tuh hal baru yang benar-benar kamu dobrak zona nyaman kamu, dan akhirnya hal baru ini benar-benar dirayakan oleh semesta, sampai kamu ketemu sama orang-orang yang juga berdampak untuk kamu kayak gitu ya Bin ya. Wah, luar biasa sekali. Seperti itu teman-teman Raya. Udah selesai? Sekarang 60-73% Gen Z lebih memilih produk dengan nilai sustainability tinggi.
Dan sekarang mereka memilih olahan kopi yang etis dan juga ramah lingkungan. Sekarang kopi udah jadi social currency. Dan sekarang tren kopi udah merebak di mana-mana. Dan bahkan kopi bukan menjadi tren aja, tapi kopi udah menjadi self-expression. Bisa nggak ya gitu.